Selamat siang, Pak Wayan. Izinkan saya, Erwindo, mempresentasikan tugas kedua atau lanjutan tugas dari mata kuliah Ekonomi Teknik. Presentasi ini berisikan tugas yang pertama dan tugas yang kedua atau lanjutan dari mata kuliah Ekonomi Teknik. Di tugas yang pertama, saya mempresentasikan atas peninjauan ulasan terkait salah satu paper mengenai ekonomi teknik lanjut. Dan di presentasi ini, di PPT ini sebenarnya saya melampirkan tugas awal namun tidak memvideokan. Karena tugas awal tersebut sudah pernah dibuatkan videonya. Di tugas lanjutan ini, yang kedua adalah presentasi dari ulasan di PPT yang pertama yang aplikasinya di tempat kerja masing-masing, gitu Pak. Background proyek Pak, saya bekerja di perusahaan industri minyak dan gas. Case yang ingin saya bawakan dalam presentasi ini adalah suatu proyek pemboran sumur minyak dan gas yang setiap proyek tentunya harus dihitung keekonomiannya. Dan di proyek ini akan dihitung keekonomiannya sebelum melakukan komitmen pembiayaan. Dalam kasus ini saya ingin menyampaikan salah satu proyek yang akan kita laksanakan eksekusi di tahun 2025 ini. Dikatakan sumur X. Sumur X ini sebenarnya juga bukanlah untuk memproduksi minyak dan gas, tapi ada pertimbangan lain sebagai komitmen perusahaan kepada negara. Sehingga jika tidak dilaksanakan maka akan menyebabkan ganti rugi atau sanksi dari negara ke perusahaan. Sumur X ini adalah sumur yang ditargetkan menghasilkan minyak bumi, letaknya di Laut Natuna. Hasil produksi minyak bumi ini kemudian nanti akan dipindahkan ke FPSO, floating production storage and offloading. Nah, kemudian setelah itu kapal tanker komersial akan datang membeli dan mengambil minyak bumi tersebut. Data sumur ini terletak di Laut Natuna, bloknya blok A. Kedalaman air lautnya itu setinggi 253 feet di atas permukaan air laut hingga ke dasar laut. Kurang lebih kedalaman sumurnya itu 6.000 feet. Kemudian akan dimulai di Q3 2025 tahun ini. Sumur ini ditargetkan bisa berproduksi maksimal 900 barrel oil per day dalam kurun waktu 8 tahun. Asumsi yang di proyek yang digunakan itu adalah guidance atau arahan dari korporasi di UK. Nah, UK dalam menentukan asumsinya adalah sebagai berikut. Harga minyak ditetapkan mengikuti latest harga di tahun lalu 2024 yaitu senilai 70 USD per barrel. Kemudian terjadi kenaikan 2,5%. Harga minyak dimulai dari tahun depan 2026. Waktu mulai produksi di Januari 2025. Mengapa? Karena proyek ini, sumur ini dibor dengan beberapa sumur yang lain, yang mana di-commence di Januari 2025, sehingga dalam asumsinya dipakai Januari 2025. Nah, dalam asumsi proyek ini dilihat keekonomian atas dua kondisi, dua skenario. Yang pertama skenario horizontal, sumur horizontal, yang kedua sumur vertikal. Ini akan disampaikan detailnya di next slide. Oke, apa yang dimaksud dengan sumur pertama atau sumur horizontal? Skenario pertama atau sumur horizontal. Sumur horizontal itu adalah sumur yang dibuat dengan mengebor batuan ke bawah tanah secara berarah, kemudian memutar sehingga bisa menembus lapisan yang mengandung reservoir, mengandung minyak bumi atau disebut reservoir secara horizontal. Jadi lapisan batuan yang ada di bawah tanah yang mengisi gas itu akan di-drill secara paralel dan itu secara horizontal. Nah, sumur horizontal itu tentunya dengan penjelasan tersebut memberikan kelebihan produksi yang lebih besar. Dikarenakan lubang sumur tadi masuk ke lapisan reservoir secara horizontal,
sehingga penampang lubang sumur terhadap lapisan reservoir lebih luas dan bisa mendrainage atau menguras minyak lebih banyak. Nah, akan tetapi dengan kondisi tersebut tentunya biaya operasional lebih tinggi karena sumur lebih dalam, dan kemudian juga ada beban, ada antisipasi teknis yang diperlukan untuk mengatasi beban berlebih pada saat pemboran berarah tersebut. Sedangkan sumur vertikal atau skenario kedua, ini sumur yang dibor secara vertikal dari titik permukaan di atas air laut sampai ke titik titik kedalaman akhir sumur tersebut. Nah, sumur vertikal ini memberikan produksi terbatas dikarenakan lubang sumur masuk ke lapisan tegak lurus, yaitu hanya setebal dari lapisan reservoir tersebut, berbeda dengan horizontal yang dia sepanjang dari lapisan tersebut gitu. Di sisi lain, karena hal tersebut maka biaya operasional lebih rendah dari sumur berarah atau horizontal. Nah, ini kurang lebih kartun yang menunjukkan yang ini adalah skenario kedua sumur vertikal, ini skenario pertama sumur horizontal. Di mana secara kedalaman lebih panjang dibandingkan yang vertikal. Kemudian secara drainage dia akan lebih banyak interface sama lapisan dari reservoir, sedangkan vertikal hanya setinggi ini. Oke. Nah, ini adalah profil dari produksi. Yang merah ini adalah yang vertikal. Nah, sedangkan yang hijau ini adalah yang horizontal. Jadi ini adalah skenario pertama yang hijau. Nah, skenario kedua adalah yang merah. Bisa dilihat di sini bahwa peaknya atau perbedaan signifikannya hanya di beberapa bulan saja di depan. Setelah itu dia akan decline sangat maksimal dan ada ketemu di titik yang sama kurang lebih 3 tahun setelah produksi ya. Kurang lebih 2-3 tahun setelah produksi. Nah, yang diperhatikan di sini adalah estimate ultimate recovery EUR. Ini adalah perkiraan kemampuan produksi suatu sumur hingga tidak bisa berproduksi kembali. Nah, perbedaan EUR antara 1 dan 2 itu perkiraan kemampuan dari sumur ini jika dibor secara vertikal versus secara horizontal. Nah, kalau horizontal dia akan menghasilkan 1,36 million stock barrel. Sedangkan skenario kedua yang dibor secara vertikal itu akan memberikan kontribusi produksi 1,06 million stock barrel. Di sini dengan penjelasan tadi sebelumnya, maka diperhitungkan secara engineering biaya skenario pertama yang dibor secara sumur horizontal itu tentunya memberikan biaya lebih tinggi dibandingkan vertikal, kurang lebih selisih hampir 7 jutaan. Nah, di sini juga ada faktor X ketidakpastian di mana probability cukup tinggi bahwa sumur yang pertama ini, skenario pertama, karena risiko sangat tinggi maka bisa berisiko peralatan pemboran terjepit, dan kalau terjepit tidak bisa lepas maka tertinggal di bawah tanah. Nah, itu perkiraan biayanya kurang lebih 5 juta. Nah, faktor-faktor perhitungan keekonomian di sini ada satu investment kredit, itu adalah nilai capex dikali 55%. Kemudian net cash flow, habis itu ada NPV, net present value, di mana adalah net cash flow pada saat ini. Di sini nanti dalam perhitungan ada NPV 10. Apa yang dimaksud 10? 10 adalah NPV dengan diskon 10%, yang mana dimulai Januari 2025. IRR, internal rate of return, NPC, nilai present capex, kemudian yang PRR, profit of investment ratio. Di sini rumusnya adalah NPV dibagi sama NPC. Parameter minimum keekonomian proyek dari perusahaan itu ada 3. Yang pertama NPV itu harus di atas 0, kemudian minimum IRR-nya juga harus di atas 20, PIR-nya harus di atas 1,5. Ini ada 3 kriteria yang harus dipenuhi. Nah, ini adalah hasil perhitungan dari data-data yang ada. Di mana skenario pertama ini ada di baris pertama yang horizontal, skenario kedua vertikal. Nah, di sini dengan harga price yang sudah ditentukan
$70 USD. Kemudian NCF itu dihasilkan dari nilai capex. Nilai capex ini tadi yang sudah disebutkan untuk yang pertama itu adalah 3,4,9. Nah, ini tidak dimasukin nilai risiko karena risiko masih belum pasti. Jadi nilai kepastian saja yang digunain, sedangkan itu menjadi risiko kehilangan tambahan tersebut. Nah, vertikal inilah 27,7. Di sini dapatkan NCV 21,2. Kemudian skenario kedua itu vertikal 14,1. NPV 14,3. Kemudian skenario kedua 8,7. IRR-nya 65. Yang skenario kedua adalah 44. Nah, dari data ini itu dihasilkan mencapai investment grade 0,7 juta, dan gas sales-nya ini untuk yang horizontal bisa dilihat gas sama liquidnya tuh lebih tinggi dibandingkan sama yang vertikal, karena memang tadi secara produksi sumur horizontal memberikan kontribusi lebih banyak. Ekonomi limitnya 2029, kenapa? Karena 2029 ini diperkirakan sumur blok dari perusahaan ini akan berakhir. Jadi makanya dihitung sampai 2029. Produksinya di tahun ini, di akhir tahun. Nah, dari hasil calculation di slide sebelumnya itu dapat dilihat mengenai 3 kriteria keekonomian sumur. Kedua skenario memberikan nilai NPV dan IRR di atas minimum parameter keekonomian dari arahan korporat perusahaan. Sehingga bisa dikatakan sebenarnya sumur ini ekonomis untuk dieksekusi, mau itu skenario pertama ataupun skenario kedua. Namun ada satu parameter yang kedua skenario tidak bisa terpenuhi, yaitu PIR. Kedua skenario proyek ini tidak masuk batas minimum, sehingga tidak memenuhi keseluruhan kriteria keekonomian proyek. Akan tetapi mempertimbangkan bahwa sumur ini adalah komitmen yang harus dilakukan, maka proyek ini tetap dilaksanakan. Dan untuk final decision-nya harus mempertimbangkan faktor risiko, di mana risiko terendah lah yang harus dipilih agar komitmen ini tidak berdampak lebih parah lagi kepada perusahaan, karena kedua sumurnya tidak ekonomis, mengingat PRR-nya itu di bawah kriteria minimum, walaupun NPV dan IRR-nya di atas dari minimum. Nah, sehingga dengan mempertimbangkan faktor risiko, kemudian dengan investment yang lebih besar, maka skenario 1 tidak dipergunakan. Yang dipergunakan adalah skenario kedua, yaitu di bor sumur secara vertikal. Nah, ini juga mempertimbangkan sumur ini marginal secara produksi. maka faktor ketidakpastian tersebut itu tidak dipergunakan dalam menentukan decision. Risiko pada skenario pertama horizontal dapat bertambah besar jika terjadi hal yang tidak diinginkan tersebut. Jadi multiplier efeknya itu akan jauh lebih besar dibandingkan dengan produksi yang masih perkiraan. Gitu. Skenario kedua dipilih dikarenakan memiliki risiko rendah, bahkan tidak ada, serta menghindari dampak ganti rugi kepada perusahaan. Demikian Pak Wayan atas presentasi yang saya sampaikan di tugas lanjutan atau tugas kedua mata kuliah ekonomi teknik ini. Terima kasih sekali lagi atas pendidikan, atas wawasan yang Bapak berikan selama mengajar di mata kuliah ekonomi teknik. Terima kasih sebelumnya. Selamat siang Pak Wayan.